seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari Bapak Ibu Saudara, ladies yang dikasih Tuhan, saya undang kita semua berdiri bersama-sama. Kita mau datang menghormati Tuhan, kita berdoa. Kami rasakan Kau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan penyertaan-Mu sempurna atas kami. Kami rasakan Kau hadir menyertai kami Tuhan. Dalam segala aktivitas kami, dalam segala kehidupan kami. Kau Allah yang baik, bahkan sangat baik dalam hidup kami. Kami umat-Mu, kami anak-anak-Mu. Kami rindu untuk kami boleh datang Tuhan. Menaikkan syukur kami yang terbaik. Melalui pujian hidup kami persembahkan bagi Tuhan dan Raja kami. Ini hidup kami Tuhan. Kami siap menikmati segala kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita umat Tuhan yang siap lebih lagi naikkan syukur kita. Mari bersama kita katakan amin. Silakan duduk kembali ladies yang dikasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa.
Mari dengan iman percayamu nyatakan, ku yakin kau hadir, kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau hadir Tuhan, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Mari rasakan, ku rasakan kuasa yang terbatas. Ku yakin kau nyata kemenangan terjadi di sini. Dengan iman percaya mari nyatakan, ku yakin kau hadir di sini. Ya Tuhan Allah Maha Hadir, ku rasakan kuasa yang menyertai kehidupan kita. Ku yakin kau hadir di sini. Kemenangan terjadi di kemenangan terjadi di dengan iman nyatakan, kemenangan terjadi di sini. Ya Tuhan, sungguh kami percaya Kau Allah beserta kami, memberi kemenangan bagi yang mengasihi Engkau. Ini kami Tuhan, kami mengasihi Engkau. Syukur bagi Allah, syukur bagi Tuhan yang melimpahkan segalanya di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kita akan sharing dengan tema introspeksi. Ya. Mari kita berdoa sebelum kita memulai sharing kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Biarlah sharing yang kami akan lakukan dapat berguna sebagai pengajaran, sebagai untuk mengingatkan, memimpin kami semuanya Tuhan Yesus. Sehingga apa yang kami lakukan untuk memuji menyembah Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan, dapat hasilnya, dapat dilihat bagi dunia ini menjadi garam dan terang bagi siapapun yang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau memberkati Ladies Devotion dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Jadi kalau kita bicara tentang introspeksi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dibilang seperti ini saudara. Yaitu introspeksi tindakan atau peninjauan atau koreksi terhadap diri sendiri. Jadi koreksi itu introspeksi terhadap diri sendiri. Ya. Melibatkan proses yang mendalam dan objektif. Artinya adalah kita melihat sedetail-detailnya dalam keadaan hidup kita itu, apa yang kita lakukan, kita pikirkan, kita perkatakan, tindakan kita semuanya itu secara mendalam dan secara objektif. Artinya adalah dengan segala kejujuran. Bukan kita yang jelek-jelek kita ya udah nantilah seperti itu, cuma saya catat tapi saya tidak lakukan pengecekan demikian itu. Ya, secara objektif adalah kita secara jujur mengidentifikasi kelemahan kekurangan kita semuanya seperti itu. Ya, dan memeriksa perbuatan, sikap, kelemahan, kesalahan dan aspek lainnya dalam diri kita sendiri. Ini sangat buat saya merupakan satu kerangka atau satu barometer dalam hidup kita. Saya percaya kita semua juga akan atau harus melakukan ini semua ya. Karena gereja atau firman Tuhan mengajarkan begitu keras kepada kita.
apa kita diajarkan tentang pikul salib sangkal diri, itu salah satunya adalah gitu ya. Bahwa untuk introspeksi kita harus benar-benar kuat untuk menyangkal diri kita, untuk memikul salib kita demikian, ya. Sehingga kita adalah orang-orang yang terus melihat diri kita sendiri ke dalam, seperti itu. Sehingga walaupun kita periksa diri kita sudah memenuhi kriteria-kriteria yang seperti dibagikan oleh gereja kita Mega Project Karakter Kristus itu bukan untuk hak kita untuk menghakimi orang. Loh, kamu belum melakukan Mega Project ya? Oh, kamu bukan itu, saudara. Jadi untuk kita introspeksi demikian itu, buat orang lain nanti menikmati apa yang telah kita lakukan terhadap diri kita sendiri. Artinya adalah kita menjadi manusia yang bisa berbuah. Firman juga mengatakan kan, kalau engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Berarti introspeksi pada diri kita sendiri lagi, bukan? Bahwa kita kalau mengasihi Tuhan tuh nggak bisa sepotong-sepotong dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Tapi dengan tidak segenap kekuatan dan akal budi, nggak bisa, saudara. Jadi kita periksa diri sendiri, apakah saya sudah mengasihi Tuhan dengan hal yang demikian. 4 kriteria itu. Kalau saya mengasihi sesama saya manusia, mengasihi teman, mengasihi suami saya, mengasihi anak-anak saya, terutama juga mengasihi jemaat Tuhan, mengasihi pelayanan saya, apakah saya seperti mengasihi diri saya sendiri? Merupakan satu yang indah menurut saya, bahwa introspeksi itu merupakan satu memang terkadang tidak menyenangkan, tidak membuat kita menjadi santai-santai saja dalam hidup ini, saudara. Hidup yang demikian itu kita introspeksi dalam setiap hidup kita. Apalagi kita di dalam gereja PES ini, saudara. Yang diajarkan begitu luar biasa, saudara. Hingga kita dapat mengkoreksi diri kita seperti itu. Ya. Jadi kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ya, untuk kita mengintrospeksi diri kita paling ada 3 hal kan. Yaitu perbuatan kita, atau action ya. Itu perkataan ya. Itu satu, kita harus melihat kembali feedback ya, bahasa Inggris itu ya, self control gitu ya. Jadi sikap. Yang kedua itu attitude kita, etika lah seperti itu, aksi, gaya, gerak gerik, tabiat, tingkah laku kita seperti itu. Termasuk di situ kita introspeksi. Yang lain adalah kita juga mengenal kelemahan kita, kesalahan kita, kelebihan kita, kelebihan orang lain seperti itu, kelemahan mungkin juga orang lain itu, kita introspeksi, saudara, seperti itu. Sehingga apa yang ada dalam hidup kita itu, kita menyusunnya, seperti kita menyusun puzzle seperti itu. Kita menyusun satu demi satu puzzle yang hilang, kita susun demikian. Kalau diri saya ini orangnya yang acuh tak acuh dalam setiap tindakan saya, atau orang lain punya kesulitan demikian itu, saya harus lebih memperhatikan, saya harus lebih caring seperti itu, saudara. Nah, berarti proses introspeksi itu memang membutuhkan proses, membutuhkan jangka waktu, gitu. Yang parah adalah orang tidak sadar bahwa introspeksi yang ada proses demikian seperti itu, dia mau melengkapi seperti itu, ya. Ataupun dia tidak mau melewati itu, saudara. Nah, dan dikatakan bahwa Yesus sendiri mengatakan, aku datang ke sini, nanti pohon ini tidak berbuah lagi, aku akan biarlah dia itu menjadi kering seperti itu. Nah, itu adalah yang tidak ada gunanya, saudara. Tidak berbuah dalam hidup ini. Introspeksi adalah seperti kita tanaman bersama Yesus seperti itu, diberikan pupuk firman Tuhan demikian itu, sehingga akar-akar kita seperti pohon itu menyerapnya dengan baik. Yang jelek, kelemahan saya itu, saya suka iri hati, saya suka bergosip pada orang lain seperti itu, saya sudah suka memberitakan berita yang tidak sebenarnya, saya buang semuanya itu, sehingga saya dapat serap semua yang baik-baik sebagai nutrisi, sebagai pertumbuhan iman saya seperti itu, saudara. Nah, kita akan lihat apa yang dikatakan pemazmur, saudara. Ya, ini merupakan salah satu ayat favorit saya, saudara. Ya, untuk saya selalu merenung dalam hidup ini, untuk saya selalu merenungkan, baik itu dalam
pelayanan, ya, di gereja, berteman dengan sesama, dengan komunitas di gereja, ataupun di luar, ataupun di dalam usaha saya, di pekerjaan saya seperti itu, ya. Itu merupakan satu ayat favorit saya, saudara. Ya. Kita lihat dulu, saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 139, ya, ayat 23 dan 24, saudara, seperti itu ya. Dikatakan demikian, saudara. Pemazmur ini sangat luar biasa, saudara. Pemazmur yang dalam doanya ini, dia sangat mengetahui Tuhan yang begitu maha tahu, Tuhan yang begitu maha menyelidiki setiap hati, baik itu dikatakan dalamnya seperti lautan yang tidak bisa dijangkau ataupun setinggi langit, demikian itu. Tuhan bisa menerbak semuanya ada dalam setiap hidup kita. Pemazmur tahu semua. Makanya dia katakan bahwa Tuhan, selidikilah aku Tuhan. Selidiki aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Jadi 23 itu sangat-sangat merupakan doa pemazmur yang membuka hatinya. Jadi kata kuncinya adalah untuk introspeksi adalah membuka hati kita di hadapan Tuhan itu. Yang walaupun kita sembunyikan sesuatu di dalam apapun di dalam Tuhan, tidak mungkin kita bisa sembunyikan. Tuhan tahu, lebih baik kita meminta pada Tuhan itu untuk memeriksa. Kan kita kan ada yang sempurna kan, betul nggak? Tidak ada dalam setiap hidup kita adalah orang-orang yang sempurna. Semuanya betul yang kita lakukan. Semua yang saya perkatakan itu betul. Semua yang saya rencanakan itu betul di hadapan Tuhan. Makanya pemazmur bilang itu, Tuhan, selidikilah aku, Tuhan Yesus, apa yang aku pikirkan, aku lakukan, demikian seperti itu. Kalau saya boleh katakan, saudara, doa permohonan demikian itu tidak banyak orang lakukan. Tidak banyak orang melakukan doa yang seperti ini, saudara. Banyaknya doa itu meminta kan, minta rezeki, berkat, minta kesehatan, minta pimpinan, minta diberikan segala sesuatu yang baik kepada Tuhan, saudara. Tapi jarang sekali untuk Tuhan menyelidiki kehidupan kita itu, menyelidiki pikiran kita, hati kita, demikian seperti itu. Ujilah, dikatakan aku, dan kenalah pikiran-pikiranku yang demikian seperti itu, saudara. Jadi kalau kita boleh lihat, kita akan lihat satu-satu, soalnya paling nggak ada 2 poin yang kita lihat di sini, ya. Apa yang kita bisa lihat untuk kita introspeksi diri kita? Menurut kitab Mazmur 139 ayat 23 itu, saudara. Dikatakan selidikilah, dalam bahasa Ibrani-nya itu, ya, adalah cakar, ya. Cakar itu adalah verb, kata kerja. Jadi orang yang minta diselidiki oleh Tuhan itu, dia harus mengerjakan sesuatu. Orang yang kita siap untuk diselidiki oleh Tuhan itu, harus kita kerjakan sesuatu, saudara, seperti itu. Baik itu kita selalu mengkoreksi, ya. Baik itu selalu kita mengingat apa yang kita perbuat, demikian seperti itu. Pekerjaan, kata kerja yang demikian itu kita harus lakukan. Sehingga kita adalah orang-orang yang proaktif dalam setiap rencana kita. Dalam setiap perkataan kita. Kita minta Tuhan selidiki. Apalagi mungkin ya, gitu ya. Di kaum wanita kan, ladies itu, kalau kita pernah membahas Mrs. P, ya, pakai perasaan semua kan. Kaum Hawa itu kan lebih kepada semua perasaan seperti itu ya. Perasaan demikian itu. Jadi perasaan-perasaan itu simpan di hati, kepikiran semuanya itu naik, itu timbullah dalam perkataan demikian itu. Sebenarnya jadi hal-hal kecil bagi ladies terutama ya, itu hal-hal yang lebih banyak dibicarakan gitu. Bukan hal-hal yang lebih esensial, yang lebih besar, demikian seperti itu. Hal demikian itu adalah sebenarnya di mata Tuhan, ya itu memang seorang wanita sifatnya demikian. Tapi kita bisa memperbaiki. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil, semua kita bisa perbaiki, demikian seperti itu ya. Kalau saya boleh katakan, orang yang berdoa seperti ini adalah orang yang berdoa di dalam kriteria
pendoa tingkat tinggi, saudara. High level of praying, gitu ya. Jadi doa yang tingkat tinggi. Karena orang yang minta diselidiki oleh Tuhan, diuji hatinya itu, dia siap. Setiap saat, apapun yang saya lakukan, apapun yang saya pikirkan demikian itu, saya siap Tuhan untuk menguji saya. Saya siap untuk Tuhan mengenali hati saya. Saya siap untuk Tuhan selidiki saya. Gitu kan? Jadi kalau orang umpamanya siap untuk diselidiki, dikenal hatinya demikian, dikenal untuk diuji seperti itu, dia siap setiap saat, saudara. Hal-hal yang dia pikirkan, yang dia rencanakan semuanya itu, perkataan-perkataan demikian, dia siap. Kan kita paling gampang itu perkataan yang salah kan, dalam setiap hidup kita. Saya tahu bahwa kalau kita berkumpul dengan teman-teman akrab, gitu ya, kadang-kadang bercanda-bercanda kita itu yang menurut kita pada saat itu lucu, saudara. Tapi teman yang mungkin dalam keadaan yang moodnya tidak baik demikian itu, rasa dilecehkan atau direndahkan demikian seperti itu. Ya. Nah, sebelum kita berkata demikian itu, kita berpikir, dibiasakan seperti itu ya. Kalau umpamanya bercandanya itu yang biasa, ya oke. Tapi umpamanya bercandanya itu menyinggung penampilan, menyinggung perbuatan orang, menyinggung situasi orang pada saat itu, ya orang bisa tersinggung. Jadi kita berpikir demikian, apakah saya akan berkatakan hal ini adalah berguna nggak sih untuk orang-orang di sini? Apakah itu bisa memperbaiki keadaan kalau saya mengatakan demikian ini? Apakah itu tidak menyinggung, merusak orang? Reputasi dia seperti itu, merugikan orang lain. Nah itu adalah semua selidiki hidup kita. Minta kepada Tuhan itu hal demikian, saudara. Ya. Jadi orang dikatakan bahwa kita mau diselidiki oleh Tuhan, ya. Setiap dikatakan itu kita proaktif, kita minta kepada Tuhan, seperti kita bukannya nanti Tuhan selidiki kita akhirnya, kenapa saya mengalami satu pencobaan demikian ya? Padahal saya sudah melayani Tuhan, saya sudah setia kepada Tuhan, saya sudah berbuat baik, kok saya mengalami demikian? Bukan, saudara. Kalau orang yang proaktif umpamanya, selidiki aku Tuhan, ujilah aku Tuhan Yesus, kenallah pikiranku. Hal-hal demikian itu merupakan satu berkat. Bahwa saya tidak kelepasan, saya tidak terlanjur untuk melakukan kesalahan demikian seperti itu. Malah mesti berbahagia. Nah, itu sisi positif yang saya katakan high level of prayer. Jadi pendoa tingkat tinggi yang demikian seperti itu. Ya, jadi itu merupakan satu orang-orang yang siap seperti itu. Saya percaya bahwa Ladies Devotion tempat ini bisa melakukan ini semuanya. Karena begitu besar gereja Best ini melakukan program yang pengajaran yang sangat luar biasa ya. Firman-firman yang disampaikan juga itu cukup selalu mengusik karakter kita seperti itu. Setiap karakter kita itu dicungkil di situ. Mana yang tidak baik seperti itu, saudara. Ya. Sehingga kita adalah orang-orang yang semestinya sadar akan hal itu. Terkadang kita memang lupa ya. Kita lupa keasikan umpamanya dalam satu suasana, ataupun kita di dalam teman-teman pelayanan kita seperti itu ya. Mungkin di dalam satu pelayanan itu ada satu isu ya, ada satu masalah di situ. Wah, makin asik membicarakan itu. Perkataan-perkataan yang kurang betul, kurang mendukung, kurang membangun. Sehingga itu adalah memang yang disukai oleh iblis kan. Iblis itu dikatakan bahwa si pencuri itu datang hanya untuk apa? Membunuh, mencuri, membunuh, dan membinasakan, yaitu iblis itu. Makanya kita harus selalu dekat kepada Tuhan. Bahwa Tuhan, selidiki aku Tuhan Yesus. Aku berkata demikian ini. Apakah tidak merugikan orang? Aku berkata demikian itu. Apakah si iblis senang kalau saya berbuat demikian seperti itu? Merupakan satu hal yang hal yang sangat indah seperti itu, saudara. Jadi membutuhkan satu kejujuran di mata Tuhan. Orang-orang yang rela untuk selidikilah aku demikian itu. Kejujuran yang bagaimana, saudara? Seperti itu. Selidikilah aku ya Allah, kenalah hatiku. Artinya adalah hidup kita transparan. Bagaimana kita bisa diselidiki oleh Tuhan? Kalau kita hidup kita tertutup, Tuhan mungkin bisa langsung intervensi dalam hidup kita. Menghukum bisa aja, saudara. Seperti itu. Ya.
Tapi Tuhan memberikan selalu kesempatan pada kita untuk berbalik kepada Dia, untuk memberikan semua kelemahan kita kepada Dia, membetulkan semuanya itu. Apa yang dianggap kita adalah kelemahan kita. Kita adalah orang-orang yang lemah, tidak percaya diri sendiri. Untuk supaya orang bisa mengagumi saya. Saya adalah orang yang lemah. Apapun saya lakukan, menjelekkan orang, membuat kesaksian-kesaksian yang tidak benar seperti itu adalah kelemahan kita. Kita minta Tuhan perbarui demikian itu. Kita minta Tuhan menggantikan semuanya itu. Saya percaya bahwa apapun yang kelemahan saya, Tuhan adalah Tuhan yang sangat maha kuasa. Tuhan itu Tuhan yang sangat berkuasa demikian seperti itu. Karena Dia menjadikan hal-hal yang belum ada menjadi ada. Dan saya tidak punya satu kekuatan, pasti Dia memberikan seperti itu. Nah, hal demikian itu adalah orang-orang yang mau diuji hatinya demikian seperti itu, saudara. Jadi tidak ada dalam setiap orang-orang yang dikatakan kenali aku, pikiranku, ujilah aku, selidiki aku, dikatakan tindakan yang tisani, saudara. Apa itu tisani, saudara? Tipu sana, tipu sini, ya, berbicara yang tidak benar, berbicara yang tidak pada jalurnya, berbicara tidak pada satu yang hal-hal yang membangkitkan orang, demikian itu. Tidak punya agenda sendiri. Supaya kita adalah orang-orang yang dihormati dimanapun saya berada. Tidak peduli apapun yang saya lakukan. Sehingga saya adalah orang-orang yang bisa menang di hadapan orang banyak seperti itu. Menjadi juara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Begitu. Jadi hal-hal demikian adalah kita harus pelajari. Gosip-gosip yang demikian itu kita tidak perlu lakukan. Ya. Memang itu sesuatu yang asik. Ya. Kalau adalah dalam satu isu dalam satu gereja itu terus berbicara, saudara, seperti itu ya. Saya pernah bicara pada teman-teman begini, pada kumpul. Coba kita bayangin ya. Kalau Tuhan memberi anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak akan binasa. Melainkan kan mendapatkan hidup yang kekal. Yaitu Yesus Kristus dipersembahkan. Sekarang pertanyaan buat saya. Sebagai manusia kita, apa sih yang paling sulit kita lakukan? Pasti berharap itu dalam setiap hidup kita. Pasti kita mau mendapatkan. Pasti kita mau diangkat. Apa yang sulit? Memberi, saudara. Seperti Tuhan itu. Dia tahu kita tidak mampu. Bahwa diberikanlah anak yang tunggal. Artinya adalah kita orang-orang yang harus belajar rela memberi. Memberi apa, saudara? Memberi pengampunan. Melepaskan, memberi adalah melepaskan ego kita. Melepaskan kesombongan kita, saudara. Melepaskan semua hati-hati yang tidak baik seperti itu. Memberikan bantuan kita kepada siapapun orang yang membutuhkan demikian seperti itu. Termasuk kita memberikan makanan kepada teman-teman kita seperti itu. Kan iblis tahu kan, saudara. Tuh, Yesus, ubahlah batu ini menjadi roti. Iblis itu paling tahu, ya, saudara. Semua orang dia tahu. Roti itu adalah yang paling dibutuhkan oleh semua orang. Makanya kenapa orang-orang yang ikut Yesus itu, oh ada Yesus ya, mari kita datang bersama-sama berkumpul demikian seperti itu. Ribu-ribu orang kumpul. Salah satunya adalah itu, saudara. Mengharapkan Yesus melakukan 2 ikan 5 roti itu. Memberikan makan. Setiap kali kan begitu Yesus. Setelah mengajar, Yesus mengatakan kasihan pada mereka. Berikan makan pada mereka seperti itu. Yesus membuat mukjizat demikian itu. Kan bagaimana dengan kita, saudara? Bisa memberikan orang demikian itu. Mungkin kita adalah orang-orang yang, kalau misi itu kita orang kasihan ya. Orang di sekitar tempat kita misi ya. Mari kita bantu ya. Mereka itu ya. Mari kita berikan apapun yang mereka butuhkan. Ya. Wah, dengan rasa sukacita. Karena kita rasa terhibur kan. Dengan pemberian kita itu. Saudara, waktu memberikan kepada mereka rasanya gimana, saudara? Sukacita kan? Walaupun hal kecil mungkin diberikan hanya super mie lah. Makanan-makanan yang buat kita itu mungkin tidak ada artinya seperti itu berikan kepada mereka. Tapi hati saudara luar biasa senangnya itu. Gembira, sukacita. Makanya orang-orang ke misi itu, mau lagi misi ya. Karena itu saudara seperti itu. Sukacita demikian itu.
Apakah kita lakukan bagi jemaat Tuhan? Di tempat kita, di gereja kita, di komunitas kita sudah lakukan itu enggak? Jangan cuma di misi. Dan kelihatan orang-orang itu tidak bersendal, tidak bersepatu. Tapi di lingkungan kita itu sebenarnya banyak, saudara, yang hatinya hancur, yang hatinya kering, yang hatinya penuh dengan duka yang mendalam seperti itu. Mereka itu penuh dengan yang dibutuhkan oleh mereka itu. Berikan perhatian, berikan kasih kita pada mereka seperti itu. Introspeksi pada kita, apakah saya sudah melayani Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi saya, dengan segenap kekuatan saya. Seperti itu, saudara. Kita lanjutkan, saudara. Jadi, pemazmur itu selalu lakukan bahwa uji laku itu dia selalu mawas diri. Back to Jesus teaching. Sangkal diri, pikul salib. Saya setelah melakukan hal demikian, enggak mawas diri. Selalu siap dikoreksi oleh Tuhan. Nah, satu hal. Kalau kita dikatakan bahwa selidikilah aku Tuhan, ujilah aku Tuhan Yesus, kenalah hatiku Tuhan Yesus. Apakah kita mau Tuhan bilang begini, Tanto, kamu jalan ke kiri, bukan ke kanan. Kamu harus jalan lurus. Apakah kita berharap begitu? Tuhan Yesus beraudible, bicara kepada kita? Kan enggak, pasti itu Yesus atau firman itu yang berbicara kepada kita kan. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui juga perkataan orang lain. Teman-teman kita, gembala kita mungkin seperti itu, saudara ya. Orang-orang sekeliling kita demikian. Baik mendengarkan khotbah itu adalah dikatakan demikian. Menuntun Tuhan mengatakan demikian pada kita itu. Sehingga kita adalah, orang bilang begini, firman yang dibawakan itu untuk saya kali ya. Dia tahu kali problem saya seperti itu, saudara ya. Sehingga dia berbicara untuk saya seperti itu. Nah, itu adalah salah satu kita dikoreksi, diintrospeksi seperti itu. Diberikan satu hal yang diungkapkan, yang Tuhan mau kita lakukan demikian itu, saudara. Bukan kita malah curiga kepada pembicara itu. Mungkin dia tahu ya problem saya ya. Mungkin ada pekerja yang mengadu kepada pesan sponsor kepada pembicara itu, saudara. Bukan itu, saudara ya. Karena Tuhan itu Maha tahu, saudara. Janganlah kita menjadi orang-orang yang dikatakan di dalam kitab Matius 23 ayat 27 itu, saudara. Ya. Matius 23 ayat 27 mengatakan bahwa Matius 23 ayat 27 kita lihat seperti itu, saudara. Janganlah kita orang-orang yang seperti hal yang demikian ini. Ya. Celakalah kamu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Satu sindiran yang sangat luar biasa, saudara ya. Bahwa dikatakan demikian. Janganlah kita menjadi orang-orang yang memakai baju yang indah, berpenampilan yang indah, elegan seperti itu, cantik, ya, sangat luar biasa fresh seperti itu. Tapi di dalamnya itu penuh dengan tulang belulang. Jangan hal demikian seperti itu. Kita adalah orang-orang yang mau transparan di hadapan Yesus. Di luar baik, bagus seperti itu. Dalamnya pun ciamik. Ya. Dalamnya pun keren seperti itu, saudara. Itu adalah yang dikatakan ladies devotion. Gereja kita seperti itu. Gereja best ya. Gereja yang luar biasa, saudara. Seperti itu, saudara. Jangan kita di sini ya. Adalah minta kepada Tuhan, minta dikoreksi, tapi kita tidak pernah berdoa demikian kepada Tuhan. Ada orang yang koreksi kita. Ada orang yang koreksi kita, saudara. Padahal itu adalah satu koreksi yang positif, ya, yang tidak menjatuhkan. Dan jangan sampai kita adalah orang-orang yang terlanjur terus melakukan satu kesalahan. Bukannya boro-boro dia berterima kasih, saudara, malah dia itu tersinggung, marah, bahkan meninggalkan persekutuan, tidak datang lagi ke komsel, atau bahkan bisa sampai tidak datang lagi ke gereja seperti itu. Itu merupakan satu di mata Tuhan itu satu kesalahan fatal. Ya. Satu namanya orang yang
Apa tuh? Orang yang bodoh ya, kitab Amsal mengatakan demikian seperti itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Jadi kita tahu bahwa Tuhan itu menegur saya. Hikmat itu timbul pada kita, saudara. Ya. Satu firman Tuhan yang sangat membuat saya juga menguatkan saya, termasuk juga kepada kita semua, saya percaya, di dalam kitab Ibrani 12 ayat 11, saudara. Bahwa memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Ya. Pada waktu kita dikoreksi, orang mengatakan kepada kita, ya, memang itu tidak mendatangkan sukacita. Makanya kan marah, cemberut, ya, tidak sukacita, demikian seperti itu, saudara. Itu tapi nggak apa-apa, itu merupakan satu proses, saudara. Satu proses. Ini adalah pintu antara iblis dan Tuhan sendiri, saudara. Kita pilih yang mana? Kalau kita berjalan kepada Tuhan itu, kita tahu bahwa memang itu duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Artinya, kita itu sedang dilatih oleh Tuhan. Selidikilah aku Tuhan Yesus, kenallah pikiranku, ujilah aku Tuhan Yesus. Itu adalah kita mau dilatih oleh Tuhan, saudara. Itu. Ya. Kita orang-orang yang mau iman kita itu, dikatakan bahwa the muscle of faith itu adalah otot-otot daripada iman kita itu diperkuat demikian seperti itu ya. Kalau demikian membuat kita orang-orang yang sangat berbahagia, saudara ya. Jangan sampai kita terkecoh oleh si iblis itu bahwa saya akan menjauhi semuanya itu. Saya tidak terima semua perkataan teman-teman saya ini. Bukan mendukung saya, malah menjatuhkan saya. Bukan, saudara ya. Seperti itu. Baik. Apalagi saudara, untuk kita belajar dari Mazmur 139 ayat 24 ini. Saya tahu bahwa kita adalah orang-orang yang harus menjadi pemenang, saudara. Ladies Devotion ini harus menjadi pemenang. Pemenang apa? Pemenang terhadap keluarga. Kalau umpamanya suami saudara itu kurang aktif di dalam kehidupan rohani ke gereja seperti itu, Tuhan mengatakan bahwa kaum Hawa adalah diciptakan sebagai pendukung, penolong. Tolonglah suami, tolonglah keluarga, tolonglah anak-anak supaya dekat kepada Tuhan. Ini kan seperti itu. Ayat 24 mengatakan bahwa lihatlah apakah jalanku serong. Lihatlah apakah jalanku serong. Maaf saudara. Jadi pemazmur mengatakan bahwa apakah jalanku serong Tuhan? Dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Di jalan yang benar. Seperti itu. Nah, doa yang demikian saudara, bahwa setiap orang terkadang itu mengalami jalan yang serong. Kita tidak sadari saudara, bahwa jalan yang kita hadapi itu adalah pilihan kepada kita, saudara. Mazmur 86 ayat 11 juga mengatakan demikian. Tunjukkanlah kepadaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu. Saudara, ya. Jadi, pemazmur ini sangat luar biasa, saudara. Ya. Tunjukkanlah padaku jalanmu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Jadi kita ditunjukkan jalan supaya kita hidup benar, kan? Dan kita semuanya hatiku, supaya hati kita tetap, ya, bahwa aku akan memuliakan nama Engkau. Hal demikian membuat kita adalah orang-orang yang bisa merenungkan bahwa introspeksi pada diri kita sendiri itu merupakan hal yang sangat penting dalam setiap hidup kita, saudara. Satu contoh, saudara, saya bawakan. Siapa yang tidak kenal di sini yang di toko Alkitab itu Zakius, saudara? Pasti kita kenal semuanya. Ya. Sebagai penutup, saya akan saksikan bahwa Zakius ini adalah orang-orang yang introspeksi pada dirinya sendiri. Ya. Memang tidak dikisahkan di dalam Alkitab bahwa cuma dikisahkan Zakius itu seorang kepala pemungut cukai. Dia itu tidak disukai orang, dibenci orang karena menagih-nagih cukai itu, saudara. Dia itu adalah orang yang kaya. Dia itu orang yang badannya tidak tinggi, alias pendek, saudara, seperti itu. Tapi kalau kita lihat, saudara, di dalam hidupnya, di dalam hatinya itu, dia pernah mendengar kabar tentang Yesus jauh sekali. Yesus itu
Orang yang mengajar sangat luar biasa. Yesus itu yang membangkitkan orang mati. Yesus itu yang mencelikan orang buta. Yesus itu yang mentahirkan orang sakit kusta, seperti itu. Yesus itu yang membuat orang lumpuh berjalan. Seperti apa tuh Yesus? Dia belum tahu, saudara, seperti itu. Dan dia tahu, saudara, bahwa banyak orang yang tidak suka pada dia. Tapi apa bisa dia lakukan bahwa supaya orang suka kepada dia? Nggak bisa, saudara. Karena dia punya tugas sebagai kepala pemungut cukai. Kalau dia tidak melakukan hal yang benar, mungkin akan dihukum oleh raja pada saat itu, saudara. Karena dia tidak melakukan tugas yang benar. Sakyus melakukan tugas yang sangat baik, saudara, seperti itu. Melakukan pemungutan cukai demikian itu. Pada waktu dia mendengar Yesus akan datang, di dalam hatinya, saudara, dia ingin tahu tuh Yesus seperti apa, saudara. Dia ingin menjadi orang baik, saudara, seperti itu. Orang mengatakan pada diri orang jahat, orang yang pendosa seperti itu. Padahal itu adalah pekerjaan dia. Dia ingin bertemu Yesus yang dikatakan Yesus sangat luar biasa itu. Nah, kemudian datanglah Yesus berbondong-bondong orang bersama Yesus seperti itu. Dia berlari melebihi orang-orang sehingga menaik kepada pohon di situ, saudara ya. Nah, kemudian Yesus melihat hati Zakius. Yang poin yang dilihat adalah seperti ini. Setelah Yesus mengatakan, aku akan berdiam atau menginap di rumah engkau. Terjadilah demikian, orang-orang di situ mengutuki kenapa Yesus berdiam atau menginap bersama dengan orang berdosa ini. Tapi yang kita mau menyatakan di sini adalah Zakius itu introspeksi. Apakah yang saya lakukan itu betul? Saya hanya melakukan tugas saya. Orang benci saya seperti itu. Saya ingin memperbaiki hidup saya. Tapi bagaimana saya memperbaiki hidup saya? Saya hidup baik pun nggak bisa orang terima saya seperti itu. Ada Yesus. Yesus mengatakan bahwa si Zakius dan seisi rumahnya itu diselamatkan. Seperti itu, saudara. Ya. Nah, apa yang dikatakan reaksi Zakius seperti itu, saudara? Ini dikatakan bahwa dia introspeksi, memperbaiki hidupnya, membuka hatinya. Seperti itu, saudara. Aku akan mengganti, memberikan hartaku separuh kepada orang miskin. Bayangin, saudara. Separuh daripada harta itu diberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang yang rasanya aku peres, aku akan ganti 4 kali lipat. Bukankah dia akan menjadi bangkrut, saudara, seperti itu? Tapi itu merupakan pernyataan iman. Memeriksa diri seperti itu. Aku ini bukan orang dosa, aku ini bukan orang penjahat seperti itu. Akan aku tunjukkan bahwa aku akan melakukan itu semuanya itu. Di hadapan Tuhan. Di hadapan Yesus. Bukan dia melakukan hal-hal yang cuma ngomong seperti itu doang, saudara. Di hadapan Yesus dia melakukan demikian seperti itu. Biarlah kita menjadi orang-orang mencontoh bahwa apa yang dilakukan oleh Zakius, saudara. Kita introspeksi diri kita. Apa yang kita kurang baik seperti itu. Saya ingin Tuhan menjadi lebih baik seperti dia. Seperti dia, seperti dia, seperti dia. Tapi bagaimana caranya Tuhan? Aku tidak tahu, Tuhan Yesus. Berikan hatimu kepada Tuhan. Lepaskan semuanya. Kita tahu kelemahan kita semuanya itu. Kita jangan tutupi lagi semuanya itu. Bahwa kita proaktif mengatakan pada Tuhan. Setiap pagi kita katakan, Tuhan, dalam setiap doa kita, Tuhan, selidikilah aku, Tuhan Yesus. Mana yang kurang baik dalam setiap hidupku, Tuhan? Kenalah pikiranku, Tuhan Yesus. Supaya aku pada waktu aku berpikir yang tidak baik, Tuhan segera Roh Kudus mengingatkan aku. Tuhan, ujilah aku, Tuhan Yesus. Katakan demikian, saudara, seperti itu ya. Zakius mengatakan demikian itu. Biar kita menjadi orang-orang yang menjadi berkat, saudara. Di mana kita berada. Itulah awal daripada kita menghasilkan buah. Buah roh itu akhirnya timbul dalam setiap hidup kita. Buah roh itu tetap menghasilkan yang tetap, yang berbuah banyak demikian seperti itu. Karena kita terus berkomunikasi. Firman juga mengatakan demikian, saudara. Jika engkau ada di dalam aku dan firmanku ada di dalam engkau, mintalah apa saja akan diberikan kepada engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi, dalam hal ini Bapakku lah yang dipermuliakan. Artinya adalah kita meminta semuanya kepada Tuhan. Tuhan telah mengoreksi kita. Buah kita keluar semuanya itu. Tetap seperti itu dinikmati oleh orang banyak.
merupakan satu kebahagiaan, saudara. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa di dalam kitab Matius itu, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Artinya adalah kita berbahagia dikoreksi, kita berbahagia diselidiki, kita berbahagia Tuhan mengenal pikiran aku, demikian seperti itu. Tuhan, aku rindu untuk memberkati dia, memberkati orang itu, memberkati siapapun seperti itu. Berikan aku kemampuan Tuhan Yesus. Itu kenali hatiku, kenali pikiranku, demikian seperti itu, saudara. Ya. Hal yang sangat indah. Puji Tuhan, malam hari ini kita telah belajar dari kitab Mazmur 139 ayat 23 dan 24 itu, ya, bahwa kita adalah orang-orang yang mau proaktif hubungan sama Tuhan, sehingga Tuhan mau kita dikoreksi oleh Tuhan. Ya. Juga kita adalah orang-orang yang mau jadi pemenang, sehingga kita adalah orang yang jalan serong demikian itu kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin kita semuanya, saudara. Puji Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu, biarlah ini menjadi satu pengingatan, belum satu pelajaran, penghiburan bagi kami semuanya, Bapa. Terutama untuk Ladies Devotion dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus. Firman ini dapat berbicara pada setiap kami semuanya, Bapa, sehingga apa yang kami lakukan dalam hidup ini, dalam setiap pelayanan kami, setiap apapun yang kami rencanakan, itu adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Firman Tuhan mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ladies Devotion yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita, dan dibangkitkan pada hari ketiga, bersama dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir